Nama saya Dimas Saputra dengan NIM 23105111042. Perkenalkan, nama saya Dimas Rashinurfati dengan NIM 23105111043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadi Kidarma Putra dengan NIM 23105111047 dari jurusan S1 Informatika. Nama saya Bara Morado Masadi dengan NIM 23105111048. Nama saya Iqbal Farani Pohan dengan NIM 23105111049. Perkenalkan, nama saya Lutfian Davasyaki Prasetyo dengan NIM 23105111050. Pertama ada deskripsi. Sistem pemesanan restoran Jawa adalah platform internal restoran yang memungkinkan komunikasi efisien antara pelayan dan dapur. Sistem ini menggunakan antarmuka yang sederhana sehingga siapapun bisa menggunakan dengan mudah. Melalui sistem ini, pelayan dapat mencatat pesanan pelanggan dan mengirimkannya langsung ke dapur. Di sisi lain, chef dapat memberi notifikasi kepada pelayan ketika pesanan telah siap disajikan. Yang kedua ada tujuan. Sistem ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemesanan dan penyajian makanan dengan memfasilitasi komunikasi langsung antara pelayan dan dapur. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kesalahan pencatatan dapat berkurang, waktu respon dapat dipercepat, dan adanya alur kerja yang lebih terkoordinasi antara dapur dan pelayan. Untuk teknologi yang digunakan pertama ada Express.js. Express.js adalah kerangka kerja web minimalis dan fleksibel untuk Node.js yang digunakan untuk membangun aplikasi web dan API. Express menyediakan berbagai fitur untuk menangani routing, middleware, dan manajemen perintah HTTP secara efisien. Dalam proyek ini, Express digunakan untuk melakukan setup environment backend. Lalu ada JWT atau JSON Web Token. Ini adalah standar terbuka yang digunakan untuk mengamankan pertukaran informasi antara dua pihak dengan cara menyandikan data dalam bentuk token dan dapat diverifikasi dan dipercaya. JWT biasanya digunakan dalam proses autentikasi untuk memastikan identitas pengguna. Dalam proyek ini, JWT digunakan untuk hashing token. Selanjutnya, teknologi yang digunakan adalah OAuth. OAuth adalah protokol otorisasi yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga mengakses sumber daya pengguna tanpa harus mengetahui kata sandi pengguna secara langsung, biasanya dengan menggunakan token akses. Protokol ini sering digunakan untuk autentikasi melalui layanan pihak ketiga, seperti Google atau Facebook. Nah, dalam proyek kita ini menggunakan OAuth, yang dimana untuk login dengan Google. Selanjutnya, teknologi yang berikutnya adalah MongoDB. MongoDB adalah sistem manajemen basis data NoSQL yang menyimpan data dalam format dokumen fleksibel berbasis JSON, memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data dengan cepat dan skala yang mudah. Nah, MongoDB ini cocok untuk aplikasi modern yang membutuhkan struktur data dinamis. Dalam proyek ini, MongoDB digunakan untuk sebagai database. Kemudian, teknologi yang berikutnya adalah MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan koneksi jaringan yang tidak stabil. Ideal untuk aplikasi IoT atau Internet of Things, MQTT menggunakan model publish subscribe untuk memungkinkan pertukaran pesan secara efisien antar perangkat. Dalam proyek ini, MQTT digunakan untuk koneksi dengan buzzer sebagai perangkat IoT-nya. Saya akan menjelaskan tentang service yang kita pakai. Apa saja sih service-nya? Yuk, ikuti penjelasan saya. Yang pertama, ada service yang pertama yaitu ada auth. Nah, layanan auth ini dalam project yang kita kembangkan berfungsi sebagai sistem autentikasi dan manajemen pengguna. Nah, service ini kita menangani proses register ya menggunakan JWT atau OAuth. Nah, OAuth itu kita pakai Google. Nah, serta menyediakan fitur login, pengambilan data semua user, pengambilan detail data user berdasarkan ID, pembaruan data user, dan penghapusan data user. Nah, layanan ini tuh jadi komponen inti nih dalam memastikan keamanan dan pengelolaan identitas pengguna dalam sistem. Nah, selanjutnya ada service yang kedua yaitu adalah service untuk chef. Nah, service dalam proyek ini membantu untuk mengelola dapur ya, untuk mengelola pesanan yang masuk. Nah, service ini memungkinkan untuk mengambil semua pesanan, mengambil detail dari setiap pesanan, serta memperbarui status atau informasi pesanan sesuai kebutuhan. Dengan layanan ini, alur kerja di dapur menjadi lebih terorganisir dan responsif terhadap pesanan pelanggan. Jadi, chef itu sangat dipermudah untuk mengorganisir pesanan apa saja yang diperoleh oleh para pelanggan. Selanjutnya ada service yang ketiga yaitu
layanan waiter atau pelayan. Nah, dalam project ini kita menggunakan untuk mendukung tugas pelayan ya dalam mengelola menu dan pesanan. Nah, service ini tuh memungkinkan pelayan untuk mengambil semua menu nih, bisa melihat detail menu, terus membuat menu baru, terus memperbarui menu serta menghapus menu. Selain itu, pelayan juga dapat membuat pesanan baru, memperbarui pesanan, dan menghapus pesanan. Layanan ini bisa dirancang untuk mempercepat proses pelayanan dan memastikan data pesanan tercatat dengan baik. Oke, selanjutnya adalah service IoT. Layanan IoT dalam proyek ini digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat IoT yang terhubung. Service ini memungkinkan sistem untuk mengirim pesan ke perangkat, seperti menyalakan dan mematikan buzzer dari chef dan pelayan, guna memberikan notifikasi secara langsung di lingkungan restoran. Jadi ketika pesanan tersebut dibuat, buzzer akan menyala dan pesanan akan diambil oleh waiter dan di mana buzzer itu akan berhenti ketika pesanan dia. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian bisa melihat di sini ada IRD yang ada beberapa entitas, yakni ada user, menu makanan, pesanan, dan nomor pesanan. User ini terdapat ID, nama lengkap, email, telepon aktif, username, password, role, dan apakah file komplit. Selanjutnya ada menu makanan yang berisi tentang atributnya, itu ada harga, gambar URL, deskripsi, bahan, kategori, nama, ID, dan status ketersediaan. Entitas pesanan ada atribut ID, items, nomor pesanan, total harga, pelayan, status, chef, meja, metode pembayaran, dan waktu pesanan. Sedangkan di entitas nomor pesanan hanya ada 2 atribut, yakni ID dan sequence saja. Nah, kalian bisa melihat proses-proses ini yang ada dengan segi 4, one to many, many to many, seperti itu. Selanjutnya di sini ada alur kerja dari aplikasi kali ini. Yang pertama itu pelayan dan chef membuat dan masuk ke akun. Yang kedua, pelayan memasukkan pesanan dari pelanggan dan memilih meja yang memesan. Yang ketiga, selanjutnya, pelayan menekan tombol buat pesanan dan pesanan akan dikirim ke chef. Selanjutnya adalah chef memilih meja yang akan dibuat pesanannya dan membuat makanannya. Selanjutnya, setelah selesai, chef menekan tombol siap untuk disajikan. Dan ketika chef menekan tombol tersebut, buzzer akan berbunyi hingga pelayan datang dan mengambil makanannya. Yang menandakannya adalah ketika chef atau pelayan tersebut menekan tombol selesai. Oke, berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan dan juga menemukan hasil kerja kelompok kami untuk studi kasus restoran. Di mana untuk pertama kali kita akan melihat dari segi kodenya. Nah, untuk dari segi folder, kita punya 3 folder utama. Yang pertama backend, ini untuk menghandle semua service yang kita punya beserta endpoint-endpointnya. Kalau frontend, ini yang menghandle tampilan dari web, dan yang terakhir cluster ini yang menghandle deployment Kubernetes dari backend dan frontend. Nah, pertama kita akan melihat dari segi backend, kita punya yang namanya API Gateway. Nah, nantinya ini yang akan kita gunakan sebagai pintu masuk untuk request service. Di mana di API Gateway ini kita sudah mengimplementasikan rate limiting dan juga throttling. Kalau throttling ini akan aktif ketika sudah 80 request dalam waktu dekat. Kalau rate limit, dia ini baru aktif di request ke 100 ke atas. 101. Nah, kalau throttle ini dia akan melambatkan request kita, di mana ini 500 ms per request gitu. Kalau rate limit dia bakal menutup koneksinya. Lalu di sini juga ada false ini untuk nanti koneksi ke front end. Nah, baru ini dia. Ini yang akan meneruskan requestan kita ke URL dari masing-masing service. Gitu. Misalnya kalau kita waiter, berarti dia masuk ke URL waiter, di mana di sini contohnya adalah waiter service dengan port 3001. Kalau chef, out, dan IoT, dia itu masuknya nanti ke chef service 3002, out service 3003, dan IoT service 3004.
Itu untuk API gateway. Nah, kalau kita cek out service ini yang akan menghandle kayak register, login, get user data, dan lain-lain. Nah, dimana kita bisa lihat di sini untuk XJS-nya, dia juga pakai CORS untuk ke frontend, dan dia memiliki dua roots. Yang pertama ada Google Roots, dan kedua ada User Roots. Google Roots ini yang nanti akan menghandle kayak OAuth-nya. Kalau User Roots ini lebih ke JWT. Dia pakai login register JWT. Nah, dia pasti juga connect ke MongoDB. Kita mengenal MongoDB di sini dengan modelnya itu seperti ini. Untuk skemanya dia ada nama lengkap, username, password, email, telepon, role, status aktifnya, Google ID, dan juga is profile complete. Lalu kita coba cek ke roots. Gimana? Oh ya, sebelumnya kita juga punya middleware. Middleware ini yang berfungsi untuk mengecek token kita ada atau tidak gitu. Dan juga bakal verify apakah expired ataupun valid atau tidaknya gitu. Mari kita coba cek ke user roots. User roots ini yang pakai JWT. Nah, di user roots dia ada beberapa metode. Yang pertama untuk login dia pakai metode post dengan endpoint login kayak gini. Dia butuh username dan juga password. Dimana dia bakal ngecek hash passwordnya apakah sama atau tidak. Dan nantinya akan generate token JWT. Kalau get all users ini seperti namanya, dia bakal mengambil seluruh data pengguna yang ada dalam sistem. Pastinya dia sudah dicek terlebih dahulu gitu kan tokennya benar atau tidak pakai middleware yang tadi kita punya. Terus juga ada ini get user tapi dia mengambil detailnya gitu, detail dari satu user, get user by ID. Terus ada post new user, ini berarti registernya, di mana passwordnya nanti kita bakal hashing pakai Bcrypt. Baru nanti kita bakal simpan ke database. Selain itu kita juga bisa mengupdate gitu, ketika ingin mengganti data user. Terus juga kita juga bisa menghapus data usernya. Itu untuk user roots. Kalau Google Roots, dia ini yang bakal menghandle OAuth. Dimana di sini kita bakal pakai get Google. Ini bakal mengarahkan ke halaman OAuth. Dimana di sini ada callback-nya. Dimana kalau kita sudah berhasil login ataupun membuat akun pakai OAuth, dia bakal mengenerate token juga. Dan dia nanti akan mengecek nih, apakah profilnya komplit atau tidak. Kalau kita pertama kali membuat akun baru pakai OAuth, dia pasti nggak bakal komplit. Maka dia nanti akan ke halaman complete register. Dan dia juga bakal menyertakan user ID dan juga tokennya yang akan dipakai untuk proses selanjutnya. Kalau sudah berhasil punya akun dan kita pakai login OAuth, dia bakal masuk ke dashboard sesuai dengan role-nya, pelayan atau chef. Gitu. Nah, di sini ada kalau Google failure, kalau login kita gagal, dia bakal menampilkan ini, login dengan Google gagal. Lalu kalau yang tadi, misalkan kita baru membuat akun dan profil kita itu belum komplit, maka kita membutuhkan metode ini, memperbarui data akun kita. Di mana nanti kita akan memasukkan nama lengkap, username, telepon, dan juga role-nya. Dan dia bakal ngecek apakah udah ada dengan username yang sama. Terus kalau udah ini di sini juga ada nih find by ID. Dia bakal ngecek apakah ID-nya ada atau tidak user ID. Nah, nanti kalau udah selesai data yang kita masukkan, dia bakal menyimpannya ke database. Nah, nanti dia juga bakal membuat token baru untuk data yang baru. Oke, itu untuk cloud service-nya, service yang mengenai pembuatan login dengan akun. Kita selanjutnya punya waiter. Kita cek waiter terlebih dahulu, di mana waiter ini yang bakal untuk role pelayan. Mana untuk role pelayan ini nantinya ada dua roots. Yang pertama ada menu makanan roots dan juga pesanan roots. Dan dia juga terkoneksi dengan MongoDB.
Dan kalau modelnya sendiri, dia ada model untuk pesanan, kayak nomor pesanan, pelayannya siapa, chefnya siapa, mejanya nomor berapa, itemnya yang dipesan tuh ada apa aja, kayak menu ini tuh ID dari itemnya, nama itemnya apa, harga satuannya berapa, kuantitasnya berapa, sama kalau ada catatan atau tidak. Terus di sini ada total harga. Ini total harga dari jumlah item yang kita pesan. Terus statusnya apakah sedang diproses, siap disajikan ataupun selesai. Kalau metode pembayaran nanti kita ada tunai, kartu debit atau kredit, kris, sama transfer bank. Terus di sini juga ada waktu pesanan, waktu mulai persiapan, waktu selesai persiapan, waktu disajikan, dan terakhir ada catatan pesanan. Kalau yang ini kodenya ini untuk menghandle total harga. Selanjutnya di sini kalau nomor pesanan dia bakal menghandle nomor pesanannya gitu, incrementalnya pakai counter. Nah, di sini kalau menu makanan ini yang menyimpan data menu makanan, menu-menunya. Kayak ada nama makanannya, deskripsinya apa, harganya berapa, kategorinya apa, kayak makanan utama, minuman, dessert, pembuka, dan lain-lain. Bahannya apa, pakai array, gambar URL, nanti untuk menyimpan URL gambarnya, sama status ketersediaan. Menu tersebut tersedia atau tidak. Nah, kalau routes, dari routes-nya sendiri, dia ada pesanan routes. Pesanan routes ini yang menghandle pesanan baru gitu. Nah, kalau kita buat pesanan baru, maka makainya nanti ini post pesanan, di mana kalau dicek apakah incrementnya sama apakah artinya pesanannya udah ada atau belum, nomor pesanannya. Yang lebih seperti itu. Kemudian ada membuat pesanan, mengupdate pesanan yang sudah ada gitu kan. Kita masukkan ID-nya. Gitu. Untuk memperbarui, misalnya yang terakhir ada delete pesanan. Kalau menu makanan routes ini untuk menampilkan kayak menu yang sudah ada kita punya. Nah, ini ada kayak get all menu, kayak get menu makanan, terus ada get menu ID, ini untuk lebih detail dari satu menu. Terus ada post menu baru, update menu baru, sama delete menu baru. Delete menu yang udah ada. Ini update menu yang udah ada. Oke, itu untuk dari segi waiter. Kalau dari chef, dia itu dari segi FJS-nya dia cuma ada satu routes, yaitu pesanan chef routes. Dia juga pakai MongoDB, di mana kalau modelnya dia ada user, pesanan, sama menu makanan. Ini sama kayak yang skema yang tadi. Terus di sini, nah ini routes-nya, dia itu cuma ada 3. Yang pertama itu mengambil semua data pesanan yang ada, terus ada detailnya, dan juga untuk memperbarui statusnya gitu, untuk chef. Dan yang terakhir di service kita punya IoT service, di mana IoT service ini yang bakal menghandle buzzer. Kita punya buzzer dalam bentuk perangkat IoT. Nah, ini yang bakal nyala matiin buzzernya. Di sini kita punya roots-nya. Kita pakai koneksi MQTT, di mana kita bakal connect MQTT URL-nya itu broker IMQX.io dengan portnya 188 Dan nantinya kalau kita pakai pesanan masuk, metode post pesanan masuk, nanti kita akan mengirim turn on yang bakal diperiksa yang akan diterima oleh perangkat IoT dan bakal menyalakan buzzer MQTT publish gitu, pakai message broker. Kalau pesanan selesai, dia dari segi kode sama, tapi pesannya aja yang beda. Dia bakal mengirim pesan off yang nantinya akan mematikan buzzer. Oke, itu untuk dari segi backend. Untuk lebih lengkapnya dari segi endpoint bisa dicek di Postman, di mana dari contohnya di sini out, register pakai localhost 30.000, out user, metode post. Out Google, kita pakai get 30.000, out Google.
Ini yang complete profile, login, get all users, get user by ID, get user by ID, delete user by ID. Waiter, create new order, pakai 30.000, kita tulisnya waiter. Nah, ini update, dia tambahin ID-nya, delete ID juga, get all menu, terus get menu by ID, create new menu, update menu, dan delete menu. Kalau chef tidak ada get all order, chef, maintenance, automator get. Dan ini get order by ID, kita tambahkan ID-nya. Terus di sini juga patch get order by ID. Ini untuk mengubah statusnya. Kalau IoT di sini ada dua, buzzer on, buzzer off. Pakai yang tadi pesanan masuk, pesanan selesai. Nah kalau dilihat dari tadi ini dari segi portnya, localhost-nya itu pakai 30.000 semua. Kenapa? Karena ini kita pakai API gateway. Jadi semua request itu masuknya ke 30.000. Baru nanti di sininya baru beda nih. Waiter, out, chef, sama IoT. Yang nantinya ini baru mengarahkan ke port mereka masing-masing. Seperti itu. Itu untuk Postman. Kemudian ada yang dari frontend. Kalau frontend dia ada beberapa halaman. Pertama ada login. Ini halaman utama kita, halaman pertama yang bakal muncul. Di mana dalam dari login ini dia ada beberapa metode yang dipakai untuk endpoint-nya. Yang pertama itu ada all out-nya, get all out. Pakai localhost 30.000, out Google. Kalau login, dia ini bakal pakai yang post. Yang kalau 30.000 out login, dia pakai post untuk login ke sistem. Dimana kalau responsnya oke, dia itu bakal nge-redirect ke halaman dashboard sesuai dengan role-nya. Itu dengan nantinya di sini bakal ditampilkan user ID dengan tokennya. Seperti itu. Itu ke login. Kedua ada register. Register ini dia itu untuk membuat akun, berarti nanti pakainya untuk endpoint itu pakai post out user. Ini yang untuk membuat akun baru. Lokal 30.000 out user. Dimana kalau sudah berhasil nanti dia bakal balik ke halaman login page. Kurang lebih seperti itu untuk halaman register. Dia cuma pakai satu endpoint aja. Kemudian ada complete register. Nah, kalau complete register ini halaman yang akan diakses ketika kita baru pertama kali ngebuat akun pakai OAuth. Dimana dia bakal ngambil token sama user ID dari URL-nya. Terus bakal disimpan ke JWT local storage token sama user ID. Yang mana nantinya token sama user ID ini bakal dipakai untuk metode ini apa namanya login untuk complete profile di bagian sini. Nah ini pakai post complete profile di mana ini tokennya bakal dipakai di sini. Nah, dimana nanti kalau responsnya oke dia bakal dapat token baru dan user ID-nya. Dan dia bakal nge-redirect ke dashboard. Itu untuk complete register. Selanjutnya ada dashboard pelayan. Dashboard pelayan di sini lumayan banyak pakai endpoint-nya. Yang pertama itu kita bakalan mengambil user ID dan juga token dari URL. Di mana nanti dipakai untuk ini mengambil data user. Di sini localhost 30.000 out users dengan user ID-nya apa. Dan JWT-nya dipakai di sini. Metode get. Selanjutnya nanti di halamannya bakal ditampilin waiter name sama role-nya sesuai dengan data yang didapat. Terus ada logout button itu buat nge-clear local storage. Kemudian ada fetch menu. Fetch menu ini untuk mengambil daftar menu yang kita punya. Localhost 30.000
waiter menu makanan, tiket. Dan nanti baru bakal ditampilkan lagi. Kalau display menu dia nggak ngambil datanya. Selanjutnya ada di sini ya, ini dia paket order. Dia tuh bakal membuat pesanan baru paket pos lokalos 30.000 dengan waiter pesanan. Nah, ini bakal mengenerate pesanan baru ke database. Terus ada fetch active order. Ini pakai lokalos 30.000 chef pesanan. Ini untuk mengambil data pesanan yang aktif gitu, yang masih statusnya masih belum selesai. Kemudian ada ini complete order. Ini untuk memperbarui statusnya, status dari pesanan, package, lokalos 30.000, save pesanan sama order ID. Nah, nantinya statusnya itu bakal kita ganti ke selesai. JWT token juga. Selanjutnya ada pesanan masuk. Ini untuk nyalakan buzzer sama matikan buzzer. Dia pakai yang IoT, pesanan masuk sama pesanan selesai. Seperti itu. Untuk pelayan, kalau chef, mari kita lihat dari atas. Dia sama, dia bakal ngambil token sama user ID dari URL. Terus nantinya dipakai untuk mengambil detail user. Di sini user ID pakai kalau 30.000 out user ID, out user ID pakai JWT token juga. Intinya bakal ditampilkan di halamannya, nama lengkap semua. Terus ada fetch order, ini untuk mengambil data pesanan yang aktif. Kalau 30.000 chef pesanan, ini bakal mengambil semua pesanan yang aktif seperti itu. Kemudian ada di bagian sini ya. Ini untuk mengupdate order status, mengupdate pesanan status pesanan. Kayak kasih 30.000 chef pesanan sama ID dari pesanan yang dipilih. Di selanjutnya ada buzzer on sama buzzer off. Ini sama kayak yang tadi sih, yang di pelayan. Oke, itu untuk dari segi front end. Terakhir ini cluster. Kalau cluster sih ini volume yang untuk deployment ke Docker. Kurang lebih seperti ini sih. Ada API gateway, out service-nya, chef-nya, front end, IoT, dan yang terakhir ada waiter. Nah, di mana nanti dia bakal nge-generate Kubernetes-nya di sini. Dan nanti bakal kita pakai seperti itu. Sebelumnya aku mau kita bakal demokan aplikasi. Nah, di sini kita jalankan dulu IoT-nya. Yang pertama kita pengen bikin akun pakai OAuth terlebih dahulu. Dia bakal pakai yang tadi get Google. Nah, di sini ada halaman OAuth-nya. Kita pilih akun Google kita, misalkan pakai ini. Nah, karena data kita itu belum lengkap, dia akan masuk ke complete register. Dimana kita akan memasukkan data kita, pilih role-nya, kita pilih pelayan di sini. Nah, nanti kalau kita simpan profil, dia bakal pakai endpoint complete profile. Kita simpan, dia bakal ngepost ke database. Kita klik OK, nah langsung masuk ke halaman dashboard. Kalau kita cek di database juga datanya sudah masuk. Jadi ya, data yang baru kita bikin tadi. Nah, di sini ada get all menu, makanan dan minuman. Kalau di sini, ini itu get all pesanan. Kalau kita klik, ini bakal nambahin. Kita coba bikin pesanan baru.
di meja 5, meja 6 misalnya. Dengan metodenya QRIS. Kalau kita bikin pesanan, dia bakal pakai metode POS yang pesanan. Kita buat pesanan ORD 109 berhasil dibuat. Klik OK. Nah, berarti ketika kita get pesanan lagi, di sini bakal muncul seperti itu. Kalau kita cek di sini di pesanan, kita refresh. Coba kita lihat di 109. Nah, di sini ada pesanan kita buat tadi, meja 6 sedang diproses. Kalau kita bikin baru lagi, misalkan nasi goreng 5, metodenya transfer bank, mejanya 8. Tekan lagi pesanan baru. Nah, dia bakal muncul lagi nih. Karena ini bakal mengambil pesanannya, data pesanan. Kita cek lagi di sini. Di sini. Nah, ini dia masuk datanya. Oke, itu untuk pelayan. Selanjutnya kita bakal logout dan kita pengen bikin akun chef, tapi kita nggak mau pakai OAuth, kita mau pakai JWT. Kita bakal ke register, kan namanya Lufian, username-nya Lufian 05, teleponnya ini, emailnya ini, misalkan untuk passwordnya kita pakai ini aja. Dengan role-nya itu chef. Kalau kita sign up, dia bakal ngepost user, berarti bakal membuat user baru. Kalau kita klik OK, dia bakal balik ke login. Oke, data usernya harusnya dapat. Nah, di sini yang sudah kita buat. Nah, ini passwordnya juga dia sudah di hash. Nah, mari kita coba login. Kita pakai username kita yang tadi sama passwordnya. Nah, kita login. Ini dia pakai metode postnya yang login tadi. Selamat datang, berhasil. Dari tadi kan harusnya di sini di URL-nya itu ada user ID sama token. Nah, tapi kita bakal ilangin tadi di frontend. Tapi kita bakal dapatnya dari local storage. Nah, ini tokennya bakal kita pakai untuk pakai endpoint yang lain. Nah, di sini yang tadi ini nama lengkap kita sama chef-nya. Dan ini yang pesanan yang kita punya. Kan kita mau ngecek ini pesanan ke 109. Nah, ini detail pesanannya. Pakai yang endpoint yang tadi, endpoint yang get pesanan ID. Nah, kalau kita klik siap sajikan, maka IoT kita akan mendapatkan pesan on dan buzzer akan nyala. Nah, itu ya. Receive on, buzzer nyala. Berhasil di-update. Nah, ini bakal nyala sampai dia dapat pesan off. Pesan off kita bisa dapat dari sini. Selesai. Nah, berhasil di-update. Selesai. Receive-nya off dan data yang tadi hilang. Kalau kita cek di sini lagi pesanan yang tadi itu, kalau kita refresh, dia sudah ganti selesai. Yang lain masih sedang proses. Oke, kurang lebih itu sih untuk demo hasil kerja kelompok kami. Kita logout, dia bakal membersihkan. Oke, mungkin gitu aja sih untuk demonya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.